Mulai saja ya. Sambil jalan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Rabu kita mengkaji pembahasan tauhid menggunakan kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya dan memberkahi perjuangannya, jasanya, dan keturunannya. Yang perlu kita ketahui, bapak-bapak dan ibu-ibu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini punya keturunan. Dinamakan marganya Al-Syekh. Rata-rata keturunannya jadi ulama. Sejak beliau sampai sekarang, Mufti Arab Saudi sekarang keturunan beliau. Keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Bagaimana seorang ulama Allah berkahi ilmunya dan keturunannya, dari anaknya, cucunya, rata-rata ulama. Di antara ulama yang mensyarah kitab ini, diantaranya cucu beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan. Jadi beliau punya cucu mensyarah, menjelaskan kitab tauhid ini. Abdurrahman bin Hasan ini cucunya, belum lagi ada anaknya, belum lagi terus sampai sekarang. Jadi ini menunjukkan berkah. Tapi tidak ada yang mengklaim beliau itu Wahabi ya. Mengklaim. Maksudnya Al-Albani itu dihujat, terus selama ini dihujat beliau tidak ada yang menghujat. Oh, ada juga Pak. Pasti kalau istilahnya leluhurnya aja dihujat, apalagi keturunannya. Cuman Ustaz tidak terkenal Ustaz. Namanya? Kalau Syekh Abdul Aziz kan terkenal. Oh iya. Ya, kan itu ya. Iya memang. Tidak terkenal itu. Ya, apa sebabnya Syekh Al-Albani dihujat? Ada seorang ustadz berkata, mungkin ada benarnya juga. Karena Syekh Al-Albani ini membongkar kebobrokan dalil mereka atau hujah mereka, argumentasi mereka. Rata-rata orang yang melegalkan perbuatan syirik diantaranya atau bid'ah contohnya, biasanya menggunakan hadis-hadis lemah atau palsu. Ya, mursal diantaranya, di antara hadis lemah. Rata-rata begitu Bapak. Ya, contohnya nanti istighotsah nih. Saya dulu pernah debat dengan seseorang. Dia membawakan sebuah riwayat. Katanya Ibnu Umar satu hari sakit, jatuh ya kakinya. Lalu manggil, ya Rasulullah ya kalau nggak salah. Lalu sembuhlah. Saya bingung ini riwayat mana? Saya baru dengar kan. Saya cek di Maktabah Syamilah kalau nggak salah itu. Ternyata riwayatnya nggak jelas asal usulnya. Nah ini biasanya dalil orang melakukan syirik atau perbuatan yang ada dalam agama, biasanya hadisnya lemah atau palsu. Kalaupun hadis sahih, maknanya bermacam-macam. Jadi bisa ditafsirkan seperti ini. Tidak makna yang istilahnya sharih jelas. Sedangkan Ahlus Sunnah berdalil dengan dalil yang sahih dan sharih. Sahih artinya jelas, sanadnya diakui. Al-Quran, hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan semacamnya, dan sharih jelas menunjukkan ini begini. Nah, tapi kalau kebiasaan ahli bid'ah nggak seperti itu. Mereka tidak pakai dalil yang sahih, dalilnya lemah dan semacamnya. Kalaupun dalil yang sahih, maknanya tidak sharih, tidak jelas. Bisa ditarik ke sana, saya tarik ke sini, tarik ke sana. Ya, multi tafsir lah istilahnya gitu. Ya, ini kebiasaan ini ya. Di Al-Quran kan ada muhkamat dan mutasyabihat. Mereka suka pakai mutasyabihat. Ini kebiasaannya ya. Banyak contohnya tapi bukan saatnya ya, bukan tempatnya kan. Cuman saya kembali lagi ke tadi, kenapa kata seorang ustaz saya lihat di YouTube, nggak sengaja ustaz siapa saya lupa. Jadi kenapa Syekh Al-Albani sangat dimusuhi, padahal beliau bisa dibilang kalau bantahan-bantahan terhadap orang ini, orang ahli bid'ah, orang ini, beliau nggak begitu banyak dibandingkan ulama lain. Syekh Al-Albani nggak, beliau seringnya fokusnya beliau hadis, meneliti hadis sahih dan lemah dipilah. Tapi kenapa beliau sangat dimusuhi, kata Ustaz ini? Karena
beliau ini membongkar dasarnya mereka. Argumen mereka kan punya dasar kan, walaupun dasarnya nggak benar kan. Nah ini dibongkar. Kalau dasarnya udah dibongkar, atasnya kan nah gitu istilahnya. Mereka memakai hadis lemah. Jadi dijelaskan oleh Syekh hadis ini lemah, di dalamnya ada bulan-bulan dia pendusta, kan, atau hafalannya bercampur. Ini hadis ini palsu kan, dalamnya ada pendusta, 3 orang pendusta sebutkan. Nah dengan kayak gitu, kalau hadisnya udah dinyatakan dibongkar bahwa ini palsu, kira-kira bisa tidak dipraktekkan? Kalau mereka praktekkan, ya ketahuan topeng mereka istilahnya, ketahuan buruknya mereka kan. Makanya mereka menyerang Syekh Albani. Jadi itulah sampai Syekh Albani itu tidak bersanad. Itu begitu. Ya jadi memang begitu Bapak ya. Ya Allah alam, ini saya dengar dari seorang ustaz begitu, dan memang saya pikir iya ada benarnya juga ya. Padahal Syekh Albani bantahannya dalam artian beliau punya buku khusus membantah nggak begitu banyak. Beliau fokusnya hadis, menyusun kitab hadis, memilah hadis sahih dan hadis lemah. Tapi sangat memusuhi. Jelas Bapak ya. Nah itu. Jadi tentang Syekh Albani. Adapun selain Syekh Albani, ya sama juga. Selama seorang mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, pasti ada penentangnya. Bahkan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kalau ada seorang katanya mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, tapi tidak mendapatkan penentangan, maka tanda tanya. Berarti dakwah selama ini bagaimana? Karena apa? Orang yang paling baik di muka bumi, para nabi dan rasul, mereka saja tentangan. Ada yang diusir, ada yang dipukul, ada yang mau dibunuh. Nah kalau rasul aja manusia terbaik kan, begitu kan? Apalagi kita. Maka kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kalau ada seorang dai ini, dia tidak mendapat penentangan, berarti dipertanyakan ininya, apa manhaj dakwahnya. Bisa jadi dia itu mutalawin itu bunglon. Kadang dia ngikutin ini harus kesini, harusnya lagi kesini, dia kesini. Namanya cari aman. Cari aman. Nah itu, kalau begitu memang aman, dia nggak diusir sana sini. Tapi kalau seorang punya prinsip, pasti ditentang. Apalagi dakwah tauhid, dakwah yang mulia, dakwah sunnah, mengagungkan tauhid, mengagungkan sunnah Nabi. Ini pasti banyak penentangannya ya. Tapi sekali lagi, walaupun banyak penentangannya, banyak yang menentang dan istilahnya menolaknya, ketahuilah wa inna junduna lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara kami, mereka itulah yang akan menang. Artinya dakwah tauhid pasti dimenangkan oleh Allah, walaupun kita tidak tahu kapan menangnya itu. Yang jadi masalah. Cuman seringnya kita tergesa-gesa pengennya kita ngeliat hasilnya sekarang juga, besok atau besok lusa atau besok minggu depan. Nah itu yang jadi masalah. Kadang ada juga ustaz itu sudah meninggal sudah berapa ratus tahun. Nah itulah membesar ya, betul. Baru jalan anunya. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini yang perlu diulang lagi kita. Oh iya. Tawa semangat. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau ketika di masa beliau dipenjara berkali-kali, Bapak. Sampai meninggalnya pun dipenjara. Kalau kita ngeliat sekilas, oh ini gagal dakwahnya kan. Tapi siapa sangka setelah beliau meninggal itulah ternyata dakwah beliau itu nampak. Sekarang. Siapa yang nggak kenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Musuh-musuh dakwah beliau aja mengakui. Bagaimana keilmuan beliau? Musuhnya yang mencelakakan. Nah ini. Karena dia mau bertobat karena menyimpang, tidak mau bertobat, akhirnya mati di penjara. Tapi dia pandang dirinya kan. Tapi tetap saja itu nggak bernilai karena musuh-musuhnya yang hebat. Iya, yang hebat aja mengakui keilmuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya bukti di antara artinya buah dari dakwah beliau ketika meninggal. Bagaimana ketika meninggal disebutkan oleh para ulama, nggak ada para ulama yang jenazahnya dihadiri oleh banyak orang kecuali 2 orang. Imam Ahmad bin Hambal sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Ahmad bin Hambal itu ketika meninggal ribuan orang di jalan. Imam Ahmad. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga gitu. Kata para ahli sejarah nggak pernah ada dalam sejarah Damaskus orang yang ketika meninggal jenazahnya diiringi oleh ribuan orang daripada Syekhul Islam. Ini bagaimana beliau ketika hidupnya? Kalau kita ngelihat gagal beliau. Kenapa? Di penjara berkali-kali, mati di situ. Ini pandangan kita yang lemah, yang pendek kan. Tapi siapa sangka setelah meninggal itulah nampak bagaimana karya beliau menyebar di mana-mana dan menginspirasi para mujaddid setelah zaman beliau. Di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Bapak ya.
Apa? Muridnya ulama semua. Nah, ya. Ya bukti nyatanya kalau kita mau lihat Syekhul Islam, keilmuan Syekhul Islam, lihatlah muridnya. Kalau seandainya beliau, kata para ulama nih, seandainya murid beliau cuman Ibnul Qayyim, ini aja udah cukup menunjukkan keilmuan Syekhul Islam. Ini kalau muridnya cuma Ibnul Qayyim, kenyataannya murid beliau bukan cuma satu. Banyak. Ibnu Katsir. Siapa nggak kenal Ibnu Katsir? Tafsir menurut kasih. Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Abdul Hadi, masih banyak lagi. Ibnu Rajab, banyak. Ini para ulama semua yang murid-murid beliau ini. Jadi kalau seandainya murid beliau cuma Ibnu Qayyim, tidak cukup menunjukkan keilmuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka bagaimana pula kalau ternyata muridnya Banyak. dan semuanya menghasilkan ini. Karya luar biasa. Maka Bapak-bapak, kita kembali lagi, yang kita yang dituntut kepada kita cuma berusaha, Bapak ya. Bukan hasilnya harus kita dapatkan sekarang, enggak mesti. Kita sekarang berjuang, dakwahnya mungkin hasilnya ketika kita sudah meninggal, Di akhirat nanti. atau kita menjelang meninggal baru lihat mungkin. Nah, kita nggak tahu. Tapi yang penting kita berusaha. Yang jelas ketika kita meniti jalan dakwah ini ibadah. Dan ibadah pasti akan Allah salah. Apalagi ini ibadah yang kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, jihad di zaman sekarang adalah ini. Dan ilmu, bukan jihad angkat senjata. Karena harus kita akui kaum muslimin dalam posisi lemah. Kalau angkat senjata belum punya kekuatan. Tapi jihadnya dengan ilmunya lah. Bapak ya. Ayo Pak. Nah, gimana kalau misalnya kita itu di suatu lingkungan yang katakanlah ahli bid'ah segala macam, dan kita pasif, yang penting keluarga kita aja kita arahkan ke sana, kita didik ke sana, biarlah itu, kita juga tidak mampu. Ya, artinya tergantung kemampuan kita. Artinya kan kita kan kalau memang mampu untuk keluar. Tapi kalau tidak mampu, ya udah selamatkan diri kita dan apa yang di bawah tanggungan kita, yang di bawah tanggungan kita, anak kita dan semacamnya. Itu mampu kita ya. Kalau memang kita nggak mampu memperbaiki masyarakat, ya minimal memperbaiki keluarga, yang paling minimal. Cuma ya jangan putus asa Bapak ya, tetap ikhtiar kita menyebarkan ilmu, sebarkan. Ingat, disebarkan bukan diperdebatkan ya. Saya sering ulang-ulang ini sengaja. Tugas kita cuma menyebarkan ilmu. Kita tahu suatu ayat, paham maknanya, sebarkan, sampaikan. Gak usah gak usah perdebatkan. Kamu ayat ini bagaimana? Gak usah. Saya pernah mendengar Allah berfirman, sampaikan, selesai. Saya pernah mendengar sabda Nabi demikian, selesai. Saya pernah mendengar ucapan Imam Asy-Syafi'i demikian, selesai. Saja. Kita sebarkan. Insya Allah kalau kita menyebarkan ilmu sudah tersebar, kebodohan pun akan menurun. Tauhid disebarkan, maka syirik pun. Nah, sunnah disebarkan, maka bid'ah pun. Begitu Bapak ya. Kita harus punya semangat menyebarkan ilmu ya. Dan ketika kita menyebarkan ilmu, berarti kita juga sudah meniti jejaknya para nabi dan rasul. Ya makanya dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak, kalau seandainya engkau meninggal esok hari, apa yang kau lakukan? Kata Imam Ibnul Mubarak, saya akan menyebarkan ilmu sebaik mungkin. Karena tahu keutamaan menyebarkan ilmu. Kalaupun Bapak-bapak kita menyebarkan ilmu nih, orangnya tidak menerima, ketika kita menyebarkan ilmu itu sudah dianggap ibadah kan? Berpahala tidak? Ya kalau kita niatnya ikhlas berpahala itu. Kita sebarkan. Apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak sarana untuk menyebarkan ilmu. Insya Allah bisa Bapak ya. Insya Allah, apalagi di negara kita kan medsos ini serba terbuka. Mau orang sesatkah bebas, mau orang yang benarkah bebas menyebarkan. Ya tidak? Ya kan? Maka kita gunakan. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan namanya medsos ini fursah. Ini peluang bagi kalian untuk berdakwah, maka gunakanlah itu untuk menyebarkan dakwah. Ya, kalau memang lisan nggak bisa, minimal kita dengan ini. Tapi sekali lagi, tentunya ketika menyebarkan ilmu, dahulukanlah yang paling penting dan terpenting diantaranya tauhid, sunnah dan semacamnya. Jelas Bapak-bapak ya. Kita lanjut. Jadi inilah buah dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
Kita lihat ya di negara Arab Saudi sekarang, sebuah kerajaan yang dibangun di atas dasar tauhid dan sunnah. Ya. Kita lihat bagaimana Allah berkahi. Dulu Arab Saudi gersang. Ini ada hikmahnya juga. Para penjajah mereka, Inggris, Prancis, mereka menjajah Yaman, menjajah Oman, menjajah Kuwait, kecuali Arab Saudi. Tidak bisa masuk situ. Kenapa? Bisa. Apakah banyak tentara yang kuat di Arab Saudi? Tidak. Kersang. Miskin, nggak ada kekayaan alam. Para penjajah nggak nafsu ngeliat, sejauh mata memandang cuma padang pasir lah, nggak menarik ini. Makanya mereka menjajahnya Yaman, Irak yang punya kekayaan alam. Namun disitulah hikmahnya. Siapa sangka? Itulah rahasianya kenapa Allah Allah menjaga dakwah tauhid kan. Ternyata di balik kegersangan negara Arab Saudi, di bawahnya menyimpan nilai jutaan dolar kan. Ternyata minyak. Yang tadinya negara miskin jadi kaya raya. Inilah buah dari merealisasikan tauhid. Kalau kita ingin Allah berkahi negeri kita, maka hendaknya kita merealisasikan tauhid. Kita sebarkan tauhid. Kalau masyarakatnya udah ngerti tauhid, insya Allah akan Allah berkahi. Tapi kalau selama di situ ada syirik, pasti akan Allah murkai. Makin banyak syirik, makin Allah murkai. Makanya tugas kita inilah menyebarkan dakwah tauhid. Jelas Bapak-bapak? Ya, kita semangat ya. Dan perlu ketahui saya juga ada faedah. Saya baca di Instagram beberapa hari yang lalu, statusnya Syekh siapa ya? Abdul Aziz Ar-Rajis kalau nggak salah. Jadi di Arab Saudi walaupun sudah negara tauhid, negara sunnah, tapi pemerintah sana masih mengadakan kayak semacam seminar tentang bahaya sihir. Saya baca statusnya Syekh di sini di Arab Saudi bagian mana itu diadakan seminar tentang sihir, terus dibahas. Padahal di sana tukang sihir tuh Bengkak. nggak berani menampakkan batang hidungnya. Ya beda dengan di sini kan, di Indonesia kan. Tapi kalau di sini kan terang-terangan kan. Pasang di Facebook. Iya. Pasang di Facebook. Di sana nggak ada yang berani terang-terangan. Kalau berani terang-terangan, diseret langsung. Nah, tapi walaupun begitu pemerintah terus masalah tauhid. Dan itu juga metode para ulama kita. Syekh beberapa imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kadang saya perhatikan di antara tema khutbahnya sering menyinggung masalah tauhid. Padahal di hadapan mereka bukan orang-orang yang suka datang ke dukun, bukan orang yang nggak minta berkah dari pohon-pohonan, nggak ada di sana kan. Tapi walaupun begitu dibahas tauhid, karena pentingnya itu. Ya, karena pentingnya tauhid diulang. Padahal di hadapan mereka bukan orang-orang yang istilahnya sangat awam di negeri kita. Bahkan saya pernah cerita juga, Syekh Shalih Al-Fauzan, ulama besar yang tersisa sekarang yang udah lanjut usia beliau ini, ulama rujukan di Arab Saudi dan di dunia ya. Beliau itu tinggal di Riyadh. Beliau mengisi daurah di Mekah. Riyadh sama Mekah jauh. Apa yang beliau isi? Al-Usulul Thalatha. Kitab yang sudah kita selesai, kita bahas itu loh Bapak. Al-Usulul Thalatha, 3 landasan utama. Dari Riyadh ke Mekah hanya dalam tanda kutip mengisi kitab Al-Usulul Thalatha. Pertanyaannya, apa tidak ada ulama Mekah yang bisa ngajar itu? Banyak. Ada nggak? Banyak. Apa memang nggak ada ulama Mekah yang bisa ngajar itu, sampai yang dari Riyadh datang, ulama besarnya loh, ketua MUI-nya istilahnya gitu loh, datang ke Mekah hanya untuk ngajar Usulul Thalatha. Ada nggak ulama Mekah yang yang sanggup mengajar itu? Ada, tapi kenapa Syekh sampai begitu? Itu kan menunjukkan pentingnya tauhid. Dan inilah syiarnya Ahlus Sunnah, Salafiyun, begini, tauhid. Ya, makanya sebagian orang mungkin bosan ini masalah tauhid terus. Kapan beramalnya? Katanya. Ada orang ngomong gitu, sebentar tauhid. Emangnya kami ini musyrik? Nah, ada yang ngomong gitu. Misalnya kita dakwah di satu tempat, Ustaz. Ternyata di tempat itu misalnya tidak ada syirik, tapi adabnya yang kurang. Apa adab dulu yang kita dakwai? Apa? Tauhid dulu. Ya, tetap tauhid jalan. Kita nggak bisa memastikan dia 100% tauhidnya sempurna, belum tentu. Tetap tauhid jalan sekaligus perbaiki masalah adab, masalah akhlak. Tetap jalan. Jadi tetap pelajaran yang pertama dan sering diulang-ulang tauhid. Baru setelah itu diisi dengan adab dan tazkiyatun nufus, fikih, nggak masalah.
Jadi ketika kita katakan kita harus lebih mendahulukan tauhid, bukan berarti isinya tauhid terus. Nggak apa-apa ya. Contohnya kita belajar di sini, apakah 4 kali seminggu tauhid semua? Nggak kan? Ya, kan macam-macam, ada fikih, ada hadis, ada apa? Tafsir. Yang nggak masalah, tapi yang perlu ditekankan masalah tauhid ini. Ya. Sengaja saya sering ngulang. Ini kan 4 kali seminggu. Kalau memang merasa berat untuk mengambil semua dan hanya sanggup seminggu sekali, maka saya sarankan dan benar-benar sarankan hadirilah yang malam ini aja, malam Rabu. Yang paling penting karena tauhid itu fondasi keislaman seorang. Kalau sebuah bangunan fondasinya kuat, insya Allah atasnya kuat. Tapi kalau sebuah bangunan atasnya kuat tapi fondasinya keropos, runtuh. Nah begitu pula tauhid seorang, keislaman seorang. Kalau tauhidnya keropos, mau banyak ibadah sekalipun runtuh dia, tidak ada manfaatnya. Jadi Ustadz, yang di ayat Al-Quran terjemahannya, kalau kita berbuat syirik walaupun kita udah pergi haji ratusan kali, sedekah uang bermiliaran, pas kali kita hilaf itu langsung hilang semua. Hilang. Hilaf itu artinya apa? Tidak sengaja atau lupa atau gimana? Karena iya kayak istighosah gitu kan, apa? Terdesak gitu. Terdesak. Itu sadar dia Ustaz. Sadar maksudnya dia. Iya sadar. Tapi gara-gara apa? Istilahnya Jarang orang melakukan syirik itu karena terdesak. Saya nggak ada. Bisa kayak gini saat sakit tuh, karena sakit sudah tidak sabar lagi kan. Saya karena kurang sabar gitu. Maka pergilah ke dukun. ada yang bilang ini tuh obatnya bagus gitu gini-gini. Ya itu ya kalau memang udah terlanjur banyak bertobat pada Allah. Kalau bertobat lagi kembali lagi berarti haji udah ratusan kali itu. Itu kalau pendapat Imam Syafi'i balik, tapi pendapat ulama lain nggak balik. Berarti mulai lagi dari nol. Rugi tekor. Iya makanya itulah pentingnya tauhid ya. Berarti masih diisi pendapat juga ulama-ulama dulu macam itu. Ya kalau masalah orang yang udah keluar dari Islam, misalkan seorang ini Muslim lalu murtad keluar dari Islam nih, lalu dia tobat balik lagi ke Islam, apakah amal dulunya, hajinya, puasanya, sholatnya balik lagi atau nol semua? Maka kalau Imam Syafi'i kalau dia bertobat, tobat nasuha ya, bukan tobat istilahnya apa? Sabar. Udah pada tobat nggak mau lagi. Besok tawarkan lagi makan lagi. Nah kalau memang tobatnya tobat nasuha, kata Imam Syafi'i balik lagi amalan yang dulu pernah dia lakukan sebelum murtad, sebelum keluar dari Islam. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i, tapi kalau pendapat ulama lain enggak. Ya dia mulai dari nol lagi, nipi lagi dari pertama lagi. Kalau Imam Syafi'i berdalil dari apa itu? Itu apa surat Al-Baqarah? Faman yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah. Siapa yang murtad di antara kalian lalu mati dalam keadaan kafir, maka lenyaplah amalnya. Artinya di sini dikatakan kalau mati dalam keadaan kafir. Adapun kalau orang tobat, kata beliau balik lagi. Nah ini pendapat beliau saya katakan ya, bukan pendapat ulama lain. Kalau ulama lain nyata enggak, udah balik, udah hilang bukan semuanya. Tinggal dia ya lanjut lagi dari awal. Ya kalau memang dia tobat Bapak, artinya gini, dosanya hilang semua, nol. Ya. Cuman amalnya ya itu kalau sebagian ulama ya hilang juga. Jadi kalau dia mau nambah lagi ya mulai dari awal lagi. Allahu a'lam. Belum bisa bentar kita. Tadi sebelumnya saya mengikuti pendapat Imam Syafi'i, tapi saya belum nengok lagi pendapat ulama lain dalilnya apa. Jadi saya belum bisa mentarjih sampai saat ini. Bisa gak Ustaz disamakan dengan kayak orang kafir masuk Islam kan? Perbuatan baik dia waktu kafir itu masih dia tidak terima, yang enggak gitu. Bisa gak dites gitu kan? Allah itu kan kalau orang kafir, ini kan memang asalnya kafir. Kalau ini kan asalnya muslim, kafir. Sedangkan hukum asal seorang yang ini apa yang murtad kan di Bengkal. dalam Islam kan man badala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya maka matilah. Jadi tidak apa bisa disamakan antara status orang yang kafir asli dengan orang murtad. Bapak ya. Ya contohnya gini, ahli kitab. Saya bicara ini aja lah. Bolehkah laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab? Yahudi dan Nasara. Ini ada beda pendapat kan? Pendapat jumhur boleh. Ya. Kalau misalkan muslim menikahi wanita ahli kitab. Nah,
Pertanyaan ini asli ahli kitab, dari kecil dia memang agamanya Yahudi atau itu. Nah, pertanyaan berikutnya, bolehkah seorang pria muslim menikahi wanita yang tadinya muslim, setelah itu masuk agama Yahudi? Nggak boleh, sepakat para ulama. Jelas Bapak ya. Kalau yang asalnya kafir asli, itu ada beda pendapat, tapi pendapat yang benar boleh. Tapi tentu saja dengan syarat wanita itu menjaga kehormatan. Tapi kalau yang asalnya muslim lalu itu, ini nggak boleh. Sepakat para ulama. Kalau kita yang menikahi perempuan Nasrani atau Yahudi, apakah dia itu harus masuk Islam atau tetap di agama dia kita hubungan sama istri itu? Kalau ditanya yang baiknya tentu saja dia diajak lah. Tapi kalau tanya sahnya atau tidak, kalau dia belum ini, maka sah. Pendapat yang kuat. Oh, sah walaupun dia masih di agama awal gitu. Iya. Kita menikah sama dia. Saya katakan sah bukan anjuran ya. Beda kan? Jelas Bapak ya. Ketika saya katakan sah, tapi kalau masalah apakah dianjurkan? Enggak, tentu saya nggak menganjurkan ya. Iya, jelas Bapak ya. Karena masih banyak, nggak usah cari yang ini. Wanita muslimah masih banyak yang menanti tuh. Ngapain cari yang ya, lanjut Bapak. Ya, kita lanjut ya. Yaitu tadi tentang syirik. Ya, kita lanjut sekarang pembahasan kita tentang, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babun minasyirk an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairah. Bab termasuk syirik beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Jadi ini kedua jenis ini termasuk syirik. Istighatsah kepada selain Allah termasuk syirik. Apa itu istighatsah? Apa Riki istighatsah? Apa Panji? Istighatsah itu meminta tolong kepada Allah dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan tidak darurat namanya isti'anah. Ya. Ya, kedua-duanya tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Nah, istighatsah dalam keadaan darurat, terjadi tsunami, terjadi bencana, ada seorang ingin dibunuh oleh orang lain, lalu dia mohon tolong pada Allah. Ya Allah, tolonglah saya. Ini namanya apa? Istighatsah. Nah, ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Boleh ketika misalkan dalam keadaan datang tsunami, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong saya. Boleh. Atau wahai Rasulullah, wahai para malaikat. Masa manggilnya malaikat? Tapi manggil Allah. Nah, ini nggak boleh. Ini termasuk syirik. Begitu juga berdoa kepada selain Allah. Ya, berdoa kepada selain Allah jelas ya. Kita doa ya manggil, wahai Nabi, tolonglah saya. Wahai Nabi, ampunilah saya. Atau wahai wali, tolong berilah rezeki kepada saya. Nah, ini semua termasuk syirik ya. Tapi ada saya lihat di TV tadi pagi ada yang gunung yang meletus di Jawa itu gunung apa itu yang paling tinggi di Jawa itu? Semeru. Ya. Di kaki bukit itu dikasih sesajian. Kemudian datanglah seorang Islam datang. Dia pakai jubah dia. Tendangnya. Apa ini katanya? Ini syirik marah Allah ini. Makanya datang terus ini musibah katanya. Bukan kepada jin kita minta tolong, bukan kepada siapa-siapa, kepada Allah katanya. Diambil sesajian itu dibuang ke jurang, dibuang di sepak. Kemudian orang itu mengadu kepada polisi Si polisi ini ngumpulkan data-data. Saya dengar itu mau dia cari orangnya udah dapat, ini mau kita nggak, tapi orangnya belum dapat kita nggak. Mana itu sedang dicari. juga ya kita katakan jelas yang namanya syirik sesajen itu adalah syirik. Iya. Sedekah lautkah atau apakah itu istilahnya ritual syirik. Kita katakan dengan tegas itu syirik. Adapun melakukan istilahnya perbuatan memberantas syirik seperti itu, yang seperti itu tidak dibenarkan. Ya, kenapa? Kita punya penguasa. Kalau kita main terjang begitu aja, yang timbul akan yang akan timbul apa? Fitnah. Jadi akhirnya timbul fitnah. Ini siapa ini? Ujung-ujungnya katanya kadrun ini. Pelakunya kadrun katanya. Ejekan kan kadrun. Iya, yang apa-apa memang kita betul. Yang jadi masalah seperti ini, saya nggak mempermasalahkan mungkin dia nyingkirkannya. Jadi masalah kenapa harus diposting, malah jadi fitnah itu. Belum lagi
bisa menimbulkan riya juga kan. Oh lihat nih saya berani nendang ini. Niatnya jadi nggak ikhlas lagi. Kalau mau nyingkirkan singkirkan aja, nggak usah diposting. Jadi pertama bisa merusak niat dia, kedua menimbulkan mudarat, fitnah. Maka Bapak, kalau kita nyaksikan kemungkaran apapun, syirikkah, bid'ahkah, maksiatkah, maka tugas kita cuma ingkari. Adapun tindakan main hakim sendiri nggak boleh. Hancurkan tempat maksiat, menghancurkan patung-patung, ini bukan tugas kita. Tugas pemerintah. Dan ahlu sunnah adalah orang-orang yang tidak anarkis, taat hukum. Maka nggak boleh kita main hakim sendiri. Contohnya gini aja lah. Contohnya misalkan nyatanya gini lah. Di depan kita di sini di Muara Siberut ada orang Syiah. Terang-terangan mencela Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar kafir, tempatnya neraka. Aisyah ini pezina, bunuh. Kan jelas-jelas menampakkan kemusuhan. Bolehkah kita tangkap dia, seret dia lalu? Boleh? Tidak. Nggak boleh. Itu tugas penguasa. Kita laporkan aja kepada penguasa. Nih bagaimana tangani ini? Nggak boleh Ahlussunnah anarkis main hakim sendiri. Orang yang main hakim sendiri ini orang yang tidak berilmu, Bapak. Saya katakan dengan tegas, orang yang suka main hakim sendiri orang tidak berilmu, tidak punya hikmah, tidak punya kebijaksanaan. Ya, Ahlussunnah itu orang yang taat hukum, ya, tidak suka anarkis. Jadi kalau ada penguasa, laporkan penguasa, biar penguasa yang ngurus seperti itu. Terus bagaimana kalau ternyata penguasa mendiamkan? Itu tanggung jawab penguasa di hadapan Allah nanti dari kiamat nanti. Jangan kita melangkahi penguasa. Jelas Bapak ya? Jadi nggak boleh pemungkaran ada kita langsung. Kita cuma bisa ingatkan aja, jangan lakukan itu. Ada pun dengan menghancurkan, membuang, menendang, itu nggak boleh. Ya, jadi inilah syiar Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan syiar ahli bid'ah. Ya, ahli bid'ah itu nggak seperti itu. Kadang nggak memperhatikan pokoknya terserah mau ada penguasa atau enggak. Pokoknya ini harus dipukul, harus diusir, harus dibakar. Nggak ada kebijaksanaan. Ya. Jelas Bapak ya. Jadi syiar Ahlussunnah itu taat hukum, taat kepada pemerintah selama masih dalam rel syariat. Artinya tidak perintahnya tidak menyelisih aturan syariat. Maka kalau masalah seperti ini yaitu contohnya tadi, kalau memang ada orang seperti itu yang mencela terang-terangan Abu Bakar, Umar, Utsman, maka laporkan penguasa, laporkan polisi yang urus. Nanti kalau mau diapakan itu urusan mereka. Kalau memang di sini ada mahkamah syariat, tentu ada aturannya kan. Kalau ada orang mencela Abu Bakar dan Umar, ini ada beda pendapat di antara ulama. Tapi sebagian ulama menyatakan harus dihukum mati. Nah kalau ada mahkamah syariat ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada ya sudah serahkan kepada pihak yang berwenang, ya berwajib. Jelas Bapak? Terlalu keras caranya, harusnya lebih cerdas, lebih lembut gitu. Iya. Di video kan aja, tapi di sesajinya jangan ditendang gitu. Ini salah satu perbuatan syirik. Iya. Bukan malah mendatangkan kebaikan dari gitu-gitu aja, itu main dilempar. Ya, itu menimbulkan fitnah besar. Nanti fitnahnya itu ke satu golongan yang kayak golongan inilah nanti tertidur. Iya Bapak, makanya kita jangan tiru itu. Ya, nah jelas Bapak ya, kita lanjut ya. Ya, itu termasuk syirik beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Ya, Syekh menyebutkan dalil pertama yang menunjukkan bahwasanya istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya adalah syirik. Dalilnya pertama firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus 106-107. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Janganlah engkau menyeru selain Allah apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan bahaya kepadamu. Perhatikanlah, jangan menyeru selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan bahaya kepadamu. Selain Allah berarti tidak bisa apa? Memberikan manfaat, nggak bisa memberikan rezeki, nggak bisa menurunkan hujan, ya. Dan tidak bisa juga menolak hujan. Maka jangan percaya kepada awan hujan. Ya, jangan berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Nah, di sini Allah melarang jangan menyeru selain Allah. Ini namanya apa? Doa.
Berarti tidak boleh doa pada selain Allah. Nah, termasuk di dalamnya istighosah. Sebab ketika seorang istighosah kepada Allah, sama saja dengan berdoa kepada Allah. Berdoa kan menyeru, iya tidak? Jadi kalau orang istighosah kan, ya Allah selamatkanlah saya dari tsunami ini. Berarti dia berdoa tidak? Nah, makanya doa ini lebih umum daripada istighosah ya. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula bisa memberikan bahaya kepadamu. Kenapa jangan menyeru selain Allah? Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Kalau engkau melakukan itu, maka sungguh engkau termasuk orang-orang zalim. Maksud zalim di sini apa? Syirik. Karena Luqman berkata menasihati anaknya, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik benar-benar kezaliman yang amat besar. Wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah memberikan mudarat, bahaya kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali ya. Nah, inilah. Jadi kalau kita mau sadar, kalau seorang mau memahami Al-Quran dengan benar-benar paham, insya Allah tidak akan berbuat syirik. Makanya pelaku syirik itu mereka orang yang tidak paham Al-Quran, tidak paham hadis. Mereka mengikuti hawa nafsu, makanya terjatuh dalam syirik. Karena berapa banyak ayat dalam Al-Quran yang melarang dari perbuatan syirik, dan antaranya ini. Ya, maka Bapak jangan tertipu dengan orang yang mungkin penampilannya pakai imamah tebal, pakai jubah, jenggotnya panjang, tapi dia datang ke makammu yang dianggap wali. Wahai wali, berilah saya tolong, berilah pertolongan saya. Kalau orang Indonesia kan nyaksikan orang pakai imamah sorban, istilahnya serban kalau sini ya, pakai jubah, jenggot, orang berilmu. Nah, mesti orang Arab ya penampilan begitu. Bisa jadi orang juhala, orang yang nggak ngerti apa-apa itu. Saya saksikan di Instagram, orang minta tolong kepada makam katanya wali. Dia, ya Syekh, minta tolong deh. Saya dengar sekali pakai bahasa Arab kan. Ya Syekh, ini disebutkan. Tapi uniknya setelah minta-minta kepada penghuni kubur, setelah itu la ilaha illallah. Astagfirullah, dia pasti berbuat syirik. Setelah itu ngecap kalimat tauhid. Na'udzubillah. Astagfirullah, kasihan orang kayak gini ya. Perlu diluruskan gitu. Nah itu Bapak ya. Jadi itu larangan berdoa atau istighosah kepada selain Allah. Itu dalil pertama. Wa qauluhu, dalil kedua yang sebutkan Syekh. Fabtagu 'indallahi rizq wa'budu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Carilah rezeki di sisi Allah dan beribadahlah kepadanya. Carilah rezeki di sisi Allah dan berdoalah kepadanya, dan beribadahlah kepadanya. Carilah rezeki di sisi Allah. Artinya, kalau kita mau mencari rezeki, maka doalah kepada Allah. Nah, Allah katakan carilah rezeki di sisi Allah dan beribadahlah kepadanya. Ini menunjukkan doa kepada selain Allah adalah syirik. Istighosah kepada selain Allah adalah syirik. Jelas Bapak? Ya. Itu dalil kedua. Lalu dalil ketiga, berapa menit lagi? Tinggal 4 menit lagi. 8 menit lagi. Beda satu ayat lagi. Wa qauluhu, lalu firman Allah, ini dalil ketiga. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru selain Allah? Siapa yang tidak bisa mengabulkan permohonannya hingga hari kiamat? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu orang yang tidak bisa memenuhi permintaannya sampai hari kiamat? Ini pertanyaan, tapi maksudnya peniadaan. Maknanya jelas Bapak. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru selain Allah, berdoa kepada selain Allah, sesuatu yang tidak bisa mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat? Artinya kalau ada orang datang ke kubur contohnya, minta tolong Syekh ini, sampai nangis-nangis, sampai hari kiamat tidak akan kabulkan. Iya tidak, walaupun nangis darah sekalipun. Iya tidak, karena yang bisa mengabulkan permohonan kita hanya Allah ini. Maka kalau ada orang seperti ini sesat tidak? Nah, Allah katakan siapakah yang lebih sesat daripada orang seperti itu? Artinya tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang itu. Nah itu Allah bertanya, tapi maksudnya meniadakan. Jelas Bapak.
Banyak ayat dalam Al-Quran seperti itu. Seakan-akan bertanya, tapi maksudnya untuk meniadakan. Jelas? Ya ini. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru selain Allah sesuatu yang tidak bisa memenuhi permintaannya sampai hari kiamat? Wahum an du'ahim ghafilun. Sedangkan mereka lalai dari doa mereka. Jadi orang yang diminta ini lalai dari orang yang meminta ini, lalai dari permintaan mereka, nggak bisa. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatin kafirin. Dan kalau mereka dibangkitkan di hari kiamat, orang yang ini yang diminta-minta ini, para walikah, nabikah atau semacamnya, maka mereka akan menjadi musuh bagi orang yang ruginya orang berbuat syirik. Dia menyangka nanti kalau saya minta kepada orang ini, wali ini, nanti di hari kiamat akan membantu saya. Enggak. Nanti di hari kiamat justru dia akan menjadi musuh kamu. Jelas apa ya? Tapi Ustaz, saya perhatikan orang-orang yang berdoa di kuburan keramat itu katanya mereka berdoa kepada Allah. Tapi kan ada keyakinan yang terselip di situ bahwa di kuburan itu doanya akan terkabul. Oh, kalau itu namanya tawasul. Oh, istilahnya, oh iya, itu sarana, enggak dikatakan syirik, sarana menuju sana. Enggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Artinya gini, istilahnya gini ya. Dia menyangka tempat yang paling bagus untuk dikabulkan doa adalah kubur, ya kan? Ya. Yang jadi masalah, mana yang lebih baik, kubur atau masjid? Tapi orang kok nyarinya kubur. Nah, ini tanda tanya ini. Dan ini ujung-ujungnya bisa mengarah syirik, menyembah itu. Ustaz, ada salah satu ustaz yang sebelah yang berkata maksudnya saya Sudes pernah tidak menyolatkan salah seorang di Mekah katanya karena membolehkan tawasul. Membolehkan tawasul. Oh, yang apa yang pernah juga? Tawasul apa dulu? Tawasul tuh ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tawasul. Maka Bapak ini juga perhatikan Bapak, banyak yang menuduh, ini orang-orang Salafi Wahabi ini suka mengharamkan tawasul. Kata siapa? Tawasul seperti apa dulu? Kita rinci ya. Jadi kalau ada orang menuduh seperti itu, apa yang dimaksud tawasul? Kadang yang ngomong pun nggak paham. Iya, saya nggak tahu ya apa tawasul. Banyak orang gitu Bapak ya. Jadi ketika nuduh, oh kalian ini suka mengharamkan tawasul, kita tanya balik, apa sih tawasul? Waduh, nggak tahu ya, saya tanya dulu deh. Nah inilah, banyak orang menuduh nggak paham dengan apa yang dia ucapkan. Ya maka kita harus kritis juga, apa yang dimaksud tawasul? Dia jelaskan dulu. Nanti kalau udah jelaskan, oh ya, yang seperti ini kami tidak melarang. Kalau yang seperti ini kami larang. Jelas Bapak ya? Ya itu harus harus diluruskan. Banyak Bapak yang orang-orang awam nih nggak paham masalah kalau tawasul, ya apalagi tawasul samar sebagian ya. Istighotsah aja. Yang nampaknya jelas, tapi ada sebagian orang awam nggak paham kalau itu syirik. Maka inilah tugas kita menyampaikan. Ya sebagaimana saya sudah ngasih contoh dulu kan, guru SMP saya, ya semoga aja Allah ampuni dia. Sampai sekarang saya masih teringat-ingat. Di kelas dia mengajarkan gini, kalau kalian mengalami kesulitan, ingatlah Rasul. Berdoalah kepada beliau. Minta tolong, bukan ngomong berdoa, minta tolonglah kepada beliau. Nanti beliau akan nolong kalian. Ini guru agama Bapak di SMP mengajarkan istighotsah atau isti'anah, minta tolong kepada Rasul. Rasul ketika itu sudah hidup, sudah meninggal atau masih? Sudah. Meninggal kan? Kalau gini Ustaz. Nah itu lihat, itu syirik. Itu salah sebut nggak? Apa? Itu salah sebut. Atau gini. Jelas. Kata beliau gini, ingat. Jadi kalau kalian minta pertolongan, ingat Rasul, minta tolonglah kepada beliau. Beliau akan membantu kalian. Kalau gini Ustaz, kalau kalian dalam keadaan hidup susah, berselawatlah itu. Oh itu lain lagi. Kalau memang salawat, dia mengucapkan salawat, tapi dia mengatakan mintalah kepada beliau. Nah ini lihat tuh, ini namanya apa? Istighotsah. Nah, itu syirik. Nah itu kan. Nah bagaimana kalau guru agamanya aja begini, apalagi Muridnya. guru selain agama, apalagi muridnya, kan ngeri kan? Sempat saya juga terpancing. Jadi akhirnya, oh iya ya. Kadang ketika saya lagi ini, ingatnya naudzubillah, malah ingatnya Rasul, bukan ingat Allah. Nah ini sedih kita ngeliat kayak gini. Seandainya orang yang dengar ini mempraktekkan apa yang diucapkan, dosanya ngalir ke dia. Ya mudah-mudahan beliau inilah masih hidup dan tobat lah, artinya jangan sampai kayak gitu. Nah ini sedih kayak gini Bapak ya. Nah ini terjadi pada orang yang dianggap ngerti agama. Maka bagaimana dengan orang yang
awal. Makanya tugas kita sekali lagi menyebarkan dakwah tauhid. Ya, kita kalau sayang pada saudara kita seiman, ya ajarkan dia tauhid supaya dia selamat dari syirik. Ya. Saya pernah ngalamin gitu Ustaz di Kalimantan pas PPL itu di sekolah di Pontianak. Siswa itu kesurupan jin lah gitu. Pokoknya sering kesurupan lah, siswa itu sampai sakit lama gitu. Jadi jinnya berkomunikasi, kalau disembelihkan ayam di sekolah itu darahnya dia nunjuk, dia akan pergi. Jadi saya ini di hati kecil saya itu udah salah, tapi ini orang ini posisinya di sekolah itu guru agama, orang terpandang gitu lah. Jadi saya diam aja dalam hati, saya ingkari. Akhirnya dilaksanakan ritual itu, sembuh. Itu yang saya heran tuh, kok sembuh gitu, janganlah disembuhkan gitu ya. Itulah istidraj namanya. Allah memberikan kenikmatan supaya terus lalai, nanti Allah siksa tiba-tiba. Hati-hati itu. Saya giling-giling kepala juga. Makanya sudah kita bahaskan di pembahasan termasuk syirik, meminta perlindungan pada selain Allah, bahwasanya sesuatu yang kadang bisa menimbulkan maslahat tidak mesti bahwa itu bukan syirik. Bisa jadi syirik, tergantung sesuatu itu benar sesuai syariat atau tidak itu. Makanya inilah kalau orang yang tidak belajar agama, lah kalau memang itu syirik nggak mungkin terjadi lah, ini tuh hasilnya sembuh kan, berarti itu bukan syirik katanya. Dikiranya sesuatu bukan syirik itu syirik atau bukan syirik kalau ada manfaat atau tidak. Kalau ada manfaatnya bukan syirik, kalau nggak menghasilkan manfaat berarti itu baru syirik. Nah, ini keliru. Orang musyrik zaman dahulu Bapak, mereka pun datang kepada Lata Uzza minta sesuatu, ternyata Allah terjadi yang diminta, padahal mintanya kepada berhala, tapi benar-benar terjadi. Dan ini pun terjadi di beberapa tempat seperti itu kan. Datang ke makam keramat, katanya kalau datang ke makam keramat minta rezeki lah situ, nanti rezekinya lancar. Akhirnya dia nyoba. Setelah datang makam keramat pulang, lancar. Apakah ini artinya bukan syirik? Syirik, itu tetap syirik kan? Ya kan? Ya cuman bagaimana ini ya Allah nama istidraj Allah ngasih nikmat terus biar dia lalai. Oh saya jadi ingat loh ini Bapak. Ini entah beritanya benar atau tidak nih. Ini waktunya udah bisa menutup aja ya. Ya jadi ini ada berita di internet istri baca, kisah mahasiswi Indonesia yang ikut kelompok penyembah setan di Amerika. Namanya apa, Satanic Verse atau namanya? Satanik apa gitu. Jadi dia tuh, tapi ini perlu cek lagi. Nama internet kan kadang banyak hoax juga ya. Tapi itu ada ininya channelnya. Jadi mahasiswi ini katanya kuliah di Amerika sambil bisnis. Dia kuliah plus pengen bisnis. Nah ketika nyari-nyari bisnis, dia datang ke suatu tempat kayak semacam mungkin pasar atau ya pasar mungkin festival apa. Dia liatin di situ ada toko yang jual apa istilahnya atribut-atribut itu satanik gitu, apa penyembah setan itu. Dia lihat bagus sepertinya. Akhirnya ditawarkan oleh penjual tokonya, penjualnya, kamu mau nggak bisnis ini? Oh, nanti kamu bisa untung begini nggak? Akhirnya iya nanti lancar kamu ini. Saya punya teman, ya, sekarang kaya raya, kayanya meningkat gini. Akhirnya oh iya boleh. Nah akhirnya dia dikasih alamat, datang ke sebuah hotel di Amerika. Setelah itu hadir di kayak semacam apa istilahnya seminar ya, pertemuan kayak gitu. Pertama biasa-biasa nampak. Nah pas acara pertengahan atau akhir, tiba-tiba acaranya apa? Meminum darah. Oh ritualnya. Ya dia bingung, apa ini? Darah, minum. Dia merasa bingung kan, apa masa saya minum darah? Akhirnya karena udah disaksikan, dia minta minum, akhirnya diminum. Nah, setelah minum itu pulanglah, dia menjalankan bisnisnya. Tapi siapa sangka setelah hari itu katanya bisnisnya lancar terus, dia omsetnya terus bertambah. Nah tapi dia nggak tenang. Kenapa katanya? Seakan-akan setiap hari itu seperti ada yang ngawasi saya tadi. Sehingga akhirnya apa, dia susah tidur setiap malam, kadang ngikutin terus gitu. Sampai berapa hari dia ngerasa ini bukan tidak sesuai dengan hati nurani saya. Akhirnya dia pulang kabur dari Amerika ke Indonesia. Nah sampai Indonesia dia merasa ada orang yang menuntut dia juga. Nah ini Bapak, ini terlepas dari benar atau tidaknya kisah ini, tapi yang kita ambil sebagai ini pelajaran, kadang ada orang diberikan rezeki berlimpah, tapi dia dalam keadaan bermaksiat, berbuat syirik. Maka nggak jadi patokan. Saya setelah melakukan
ritual ini ternyata rezeki saya meningkat. Ya kalau ritualnya nggak diajarkan Rasul, tetap saja itu bukan perkara yang diperbolehkan. Apalagi kalau itu syirik. Jelas Bapak ya. Ya maka kita jangan tertipu dengan sebagian perbuatan orang awam yang datang ke makam keramat misalkan atau apa tempat yang dianggap dikeramatkan, minta sesuatu lalu berhasil. Wah, ini berhasil, saya udah nyoba loh. Oh itu kan syirik. Enggak, buktinya saya udah nyoba berhasil. Dikiranya kalau yang namanya syirik itu kalau tidak berhasil, kalau berhasil bukan syirik. Nah ini daya pola pikir orang yang tidak belajar agama. Tapi kalau kita yang sudah belajar agama insya Allah nggak seperti itu. Jelas Bapak? Satu Ustaz, mau ya. tanya tentang istighosa itu, saya ada pernah dengar hadis, ada istilahnya serombongan manusia di akhirat kala itu kan mendatangi Nabi, pertama Nabi apa, setelah itu Nabi ini, setelah itu terakhir kan Nabi Muhammad. Itu bisa diambil dalil untuk membenarkan dan sebagian umat muslim istighosa itu pakai dalil itu. Ya, para nabi ketika ada di hadapan mereka nggak? Selesai. Ya, ada pun istighosa orang sekarang kepada nabi ada di hadapan mereka. Udah selesai. Ya, beda kan Bapak? Kan kita sudah bahas, mungkin sekilas ya. Istighosa ini kepada selain Allah diperbolehkan selama orang yang masih hidup dan dalam perkara yang disanggupi. Ya, contohnya misalkan ada orang ini lagi naik bot tiba-tiba jatuh ke laut. Dia kan minta tolong. Namanya apa ini? Istighosa kan? Nah, apa sikap kita ketika menyaksikan saudara kita begitu? Tolong kan nggak mungkin kamu istighosa pada selain Allah. Nggak boleh, itu syirik gitu. Sampai dia tenggelam gitu. Enggak, kita tolong dia kan. Ya, ini kan itu istighosa dalam perkara yang masih disanggupi manusia. Beda halnya kalau misalnya kita di sini, naudzubillah, menyaksikan tsunami depan mata kita. Lalu kita minta tolong, selamatkan saya dari tsunami. Bisa? Tidak. Bisa lah. Itu. Jelas Bapak ya. Jadi memang ini dalil yang digunakan oleh orang yang membolehkan istighosa syirik. Di antaranya katanya tadi. Jadi disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim bahwa umat manusia di hari kiamat nanti dalam keadaan ketakutan di mahsyar. Karena Allah murka, marah dan tidak pernah kemurkaan Allah seperti hari itu. Makanya mereka datang kepada Nabi Adam memohon ini supaya Nabi Adam berdoa kepada Allah supaya Allah tidak marah. Nabi Adam angkat tangan dengan alasan saya larangan itu. Lalu angkat tangan, pergilah kepada Nuh. Nabi Nuh datang, lalu mereka pun minta kepada Nabi Nuh, tolonglah doa kepada Allah supaya ini Allah tidak murka. Nabi Nuh menyatakan, aku sudah menyesal. Kenapa? Aku pernah mendoakan kaumku untuk binasa. Udah, datangilah Ibrahim. Nah, sebutkan Ibrahim angkat tangan, lalu Musa, lalu Isa, lalu Nabi Muhammad. Barulah Nabi Muhammad, ya saya lah yang akan melakukan itu. Beliau mendatangi bawa arsy, beliau sholat, ruku, sujud, lalu berdoa, terus berdoa sampai akhirnya Allah pun berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wasal tu'ta, mintalah sesuatu niscaya engkau diberi, washfa' tushaffa', berilah syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima. Nah, akhirnya barulah Allah pun tidak murka lagi. Nah, ini umat manusia nanti kan minta kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Nah, ketika mereka umat manusia ini minta, nabinya ada di hadapan mereka tidak? Nah, berarti ini bukan syirik, Pak ya. Jelas Pak? Sahih hadisnya. Sahih bukan muslim. Yang syirik itu pertama, orangnya misalkan sudah meninggal atau tidak ada meninggal jelas, misalkan ya Syekh Abdul Qadir Jailani berilah saya pertolongan, syirik. Atau orangnya masih hidup tapi tidak di hadapan kita. Contohnya sebagian Syekh Sufi pernah memberikan wasiat kepada muridnya, kalau kamu pergi ke daerah ini, daerah yang jauh, panggillah nama saya akan menolong kamu. Syekh ini sudah mengajarkan apa? Syirik. Karena Syekh yang ada di hadapan dia minta tolong. Ini syirik ya. Ini kalau orang tersebut sudah meninggal atau tidak di hadapan, atau orangnya ada di hadapan tapi dalam perkara yang tidak disanggupi oleh manusia. Ya tadi, wah Syekh tolong selamatkanlah kami dari tsunami. Nah ini nggak boleh, itu syirik. Jelas Bapak ya. Ya dengan ini kita sampai sini dulu pembahasan tentang bab termasuk syirik istighosa kepada selain Allah atau doa kepada selainnya. Assalamualaikum. Bagaimana kalau kita berdoa di kuburan tapi ibu bapak kita baca Al-Fatihah, ya Allah sampaikanlah pahalanya untuk ibu bapak aku. Bagaimana itu?
Kalau ziarah kubur, Iya, maksud. mendoakan penghuni kubur boleh, tapi menghadap kiblat. Iya. Jangan menghadap ke kuburnya. Artinya kalau misalnya kiblatnya sana, kubur sini nggak masalah. Ya, tapi jangan sampai kiblatnya di sana, kita doanya ke sana, ini kubur. Jangan ya. Ya, ke kiblat, memang ke kiblat. Iya, kiblat. Nah, adapun terkait ini mengirim pahala bacaan Al-Qur'an. Nah, ini kan sudah sering kita singgung, ada beda pendapat ya. Kalaupun ulama yang berpendapat pahala bacaan Al-Qur'an sampai kepada mayit, tidak disyaratkan harus dikubur. Ini kalau bagi yang berpendapat pahala bacaan Al-Qur'an sampai ke mayit, nggak mesti dikubur, di rumah pun sampai. Maka nggak perlu datang ke kubur, saya sengaja datang ke kubur ini untuk itu, Pak, nggak perlu. Ya. Bahkan kalau ini dijadikan kebiasaan, nah ini tanda tanya juga. Bukan Ada kebiasaan tuh. itu, Dad. Hah? Tapi kan ada orang meninggal baru ini. Hah? Jadi kan menjenguk langsung, misalkan di masjid langsung mantap ke kuburan. Oh. Sambil membersihkan kuburan. Oh, Nah itu. ya cukup ini aja, salam, doakan aja. Nggak perlu itu. Ya kan tidak apa-apa juga. Kan tidak syirik itu ya. Oh enggak syirik itu artinya kalau meminta ke sininya, mengenai kuburnya. Iya, kan tidak kepada Allah kita. Iya, kalau minta kepada Allah enggak. Jadi gini, Pak. Kalau kita datang ke kubur, mendoakan penghuni kubur, berdoa kepada Allah untuk penghuni kubur, ya Allah lapangkanlah dia, rahmatilah, ya boleh. Ini disunahkan bahkan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ketika seorang muslim masuk kubur, perkara yang ditunggu-tunggu oleh penghuni kubur itu doanya seorang mukmin. Dia berharap, ya Allah datanglah seorang mendoakan saya, karena dia butuh sekali dengan doa seorang mukmin. Nah ini, jadi kalau pertama kita datang kubur, berdoa kepada Allah untuk penghuni kubur, ini boleh, bahkan disunahkan. Kedua, kasusnya kita datang ke kubur, berdoa kepada Allah untuk keperluan kita di samping kubur. Nah ini baru bisa masuk kategori mengada-ada. Enggak, bukan syirik. Kita berdoanya kepada Allah tapi punya keyakinan di sini lebih afdol daripada di masjid. Nah ini mengada-ada. Ini yang kedua. Nah yang ketiga, kita datang ke kubur, minta kepada penghuni kubur. Nah ini baru syirik. Jadi bisa dibedakan Bapak ya. 3 kasus ini ya. Ya, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.